Dimulai kapan nih Bapak Ibu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Bapak Ibu? Semangat. Ya itu Bu, proses di kontrol itu Bu. Kesupen. Biar tua, itu kan dia sumpah itu. Biar tua, biar tua tidak rentas, semangat, kan Ibu? Oh iya. Berarti nih mamanya selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak pelajar di kontrol. Biar tua tidak rentas, semangat. Iya. Sekali lagi nih Bu ya. Pripun kabare Bapak Ibu prolalis di kontrol? Semangat. Oh yes. Hari ini semangat ya. Kita mau rapotan 6 bulanan. Nah ini 6 bulanan ya, hasil 6 bulanan. Nah sebelum rapotan 6 bulanan, hari ini ada dari Dr. Meisha mau menyampaikan tentang materi kencing manis atau diabetes luka sulit sembuh. Nggih mboten Bu? Nggih Pak. Nggih. Dan mempersingkat waktu langsung mawon nggih. Nggih. Monggo Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadwalnya boleh diulang lagi ya. Diulang lagi ya. Peralis gini kontrol. Bagus. Tepuk tangan dulu. Kita langsung mulai mawon ya. Jadi saya akan menyampaikan perkara saya Dr. Meisha, Dokter Puskesmas Giri Kontrol. Nanti saya akan menyampaikan mengenai materi kencing manis dengan luka yang sulit sembuh ya. Bapak sama Ibu udah mengerti belum pengertian dari kencing manis atau diabetes mellitus itu sendiri? Oke, saya datang aja. Gimana Bu? Tahu tapi bukan benar seorang kencing manis adalah. Halo. Oke, kencing manis adalah penyakit yang diderita oleh seseorang yang mana biasanya gejalanya tipis, berat badannya turun, susah tidur, makannya berkali-kali rasanya. Itu ada. Ya luka tidak sembuh. Ada lagi Boten? Kok saudaranya? Saudaranya ada boleh kencing manis itu konten juga kita kencing manis basah dan kering. Kalau kencing manis basah pertama ada ciri-cirinya ini pertama gejala itu pasti ada beras, keduanya ada lemas, banyak mengeluarkan keringat, pengennya tidur, pengen makan telur, tidur. Keduanya akibatnya itu nanti larinya ke mata bisa, gigi bisa, badan kulit bisa. Kalau kencing yang kencing manis kering itu jelas nanti kulit badan, tapi kalau yang basah itu pasti kebanyakan dulu. Kalau punya luka itu pasti lama keringnya itu. Terima kasih ya. Iya, pengertiannya dari Bapak sama Ibu tidak salah, semuanya benar.
Nah, kalau untuk pengertian studi manis sendiri, menurut medis itu diabetes mellitus ya disebutnya. Diabetes mellitus itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah atau glukosa yang tinggi. Biasanya kalau awal menyebutnya kencing manis. Ya memang betul, berarti ada tipe-tipenya. Kalau di medis itu tipe-tipenya ada tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu biasanya terjadi mulai dari bayi. Kalau tipe 2 itu terjadi mulai dari usia dewasa sampai lansia. Ya. Biasanya kenapa sih kok bisa gula darahnya tinggi? Ya secara normal itu gula itu diserap sama sel tubuh nantinya akan berubah menjadi energi dan dibantu dengan hormon insulin. Kalau hormon insulinnya terganggu atau pankreasnya terganggu, dia akan mengganggu penyerapan gula darah sehingga gula darahnya bisa tinggi. Terus orang yang mengalami kencing manis itu ada beberapa kondisi yang tidak bisa gula darahnya diserap dengan baik. Pertama, kurangnya produksi insulin di dalam pankreas, jadi organnya yang bermasalah. Yang kedua, pengaruh hormon lain yang menghambat kinerja insulin. Hormonnya contohnya ada hormon stres. Hormon stres itu bisa mempengaruhi kurangnya atau susahnya diserapnya glukosa dalam darah. Terus, gangguan respon terhadap tubuh terhadap insulin. Nah, gejala-gejalanya tadi sudah disebutkan sama Ruti ya, jadi ada beberapa utama gejala klasik ya, ada 3, yaitu poliuri, polifisi, polifagi. Susah memakai, susah kenyang, susah lega kalau jadi sering haus, gampang pipis gitu. Terus ada gejala tambahan lainnya, contohnya apa? Berat badannya menurun secara drastis, kesemutan, terus adanya kemungkinan yang berat pada wanita. Terus ada impotensi pada pria, terus habis itu gangguan pada mata. Biasanya matanya bisa kabur, namanya kabur tiba-tiba gitu. Terus bisa juga satu lagi apa yang sering dialami selain yang nggak terjadi tadi. Yang biasanya nek datang ke poli selain marah-marah apa? Kok tiba-tiba gatel ya? Nah itu. Ya, betul. Nah, kalau kesemutan sendiri ada yang sudah tahu belum? Kenapa kok bisa merasa kesemutan? Ada yang mau jawab? Bingung. Tapi sudah sudah, ini sudah bingung. Masuk dia nyampe, masuk dia orang. Mungkin peredaran-peredarannya kurang lancar. Terus jadinya kesemutan karena juga urat-urat darahnya juga antar-antar. Oke, terima kasih Ibi. Ya, jadi kesemutan itu bisa disebut juga sebagai neuropati diabetik. Kami menyebutnya seperti itu. Neuropati diabetik itu kayak gimana sih? Jadi rasanya kayak kesemutan tiba-tiba. Penyebabnya apa? Jadi pada gula darah yang tinggi itu bisa membuat si pembuluh darah tadi yang memberikan asupan oksigen sama nutrisi pada saraf akhirnya terganggu, akhirnya rusak karena gula darahnya terlalu tinggi. Terus kerusakan tadi bisa dipercepat atau diperburuk oleh beberapa hal. Yang pertama, pada gula darahnya tidak terkontrol atau tidak minum obat secara rutin. Terus makan makanan dan minumannya tidak dijaga, tetap makan manis, tetap minum manis. Terus ada lagi ada penyakit-penyakit yang lain, contohnya punya penyakit ginjal, itu juga bikin sarafnya cepat rusak. Terus gejalanya apa aja sih selain kesemutan? Ada mati rasa atau gatal. Kok aku merasa sakit betul-betul, kenapa ya? Kok aku tidak bisa merasakannya sepanjang panas, nyeri? Nah, itu juga bisa disebut dengan neuropati diabetik jadul, selain kesemutan. Jadi, hati-hati kalau misalnya lagi ke sawah atau kemana ya, di jalan, terus kalau nggak pakai alas kaki, rasanya tebel-tebel, itu berarti harus mulai hati-hati. Berarti sarafnya udah mulai ada yang rusak. Lanjut.
Nah, Bapak sama Ibu udah menjaga pola makannya belum? Sudah, biasanya makannya apa aja? Iya, terus nasi sayur lauk. Terus nasinya seberapa banyak? Sehari 3 kali atau 4 kali atau 5 kali? Jadi kalau punya penyakit diabetes itu perlu diperhatikan 3 jenis, jumlah, dan juga jadwal. Jenis itu gimana sih? Berarti kita harus memperhatikan jenis makanan, yaitu jangan yang manis-manis, jangan yang mengandung karbohidrat kompleks. Jadi biasanya yang simplex itu kayak gimana sih? Kayak ubi, roti gandum, itu simplex. Kalau yang kompleks kayak gimana? Nasi putih, itu kompleks. Nah, nasi merah maksudnya berbeda simplex. Makanya nasi merah lebih disarankan daripada nasi putih. Dingin, nasi dingin memang misalnya daripada nasi panas karena gulanya dikatakan bahwa gula nasi panas lebih tinggi daripada gula di nasi dingin. Terus yang kedua apa? Perhatikan lagi jadwal makanannya. Jadwal makanannya boleh 2-3 kali dalam sehari, tidak usah diet Terus jumlahnya itu sesuai apa? Sesuai dengan jumlah berat badan. Beratnya berat badan. Jadi makannya dibutuhkan sama berat badannya. Misalnya berat badannya 50 kilo ya berarti porsinya sesuai dengan 50 kilo. Nah, kalau timnya yang bagus itu nanti terdiri dari setengah piring buah dan sayur, 1/4 nasi atau karbohidrat, 1/4-nya lagi lauk sama pauk. Nah, biasanya lauknya apa? Daging, ikan, telur. Apa yang masuk ke nabati? Ikan asin. Asinnya dia jadi harus sama itu ada yang mengambil setiap harinya. Olahraga biasa saya kerjakan adalah jalan kaki 1000 langkah, mencoba tidur dan penggilingan tiap pagi. Tidak usah lari tapi jalan kaki. Itu saya aerobik. Nah, Lagi yang sering olahraga, jalan kakinya kemana? Dari rumah. Nah, bagus ya. Jadi walaupun ada gula yang tinggi di dalam tubuh kita harus olahraga nih. Jangan lemes-lemes, jangan semua tetap harus sehat ya. Olahraganya contohnya apa yang baik? Misalnya mau dari rumah ke puskesmas, kira-kira 30 menit tak jalan kaki lah, lumayan bisa mengeluarkan keringat ya. Kalau bapak sama ibu sih lebih depan. Kalau ibu itu olahraganya aku tak bersih-bersih rumah aja boleh nggak? Boleh. Tapi dengan catatan sehari 2 kali minimal 10 menit bersih-bersih rumahnya. Terus kita mau olahraga yang lain, contohnya jalan kaki, jalan cepat. Kalau nggak bisa jalan cepat bisa pelan-pelan nggak masalah. Atau kalau misalnya masih kuat bersepeda boleh naik sepeda. Kalau senam aerobik biasanya ada tidak ya? Itu senam aerobik. Masih ada itu senam aerobik? Oh, senam lari ya. Biasanya berapa minggu sekali?
Oh, ini. Aku dulu. Nah, kita mulai masuk ke topik utama nih. Ya. Di sini ada yang ngerti nggak sih? Iya, Kenapa Pak. Ya. Karena kader itu bukan Tuhan. ada yang Proses alam itu benar. yang juga bermasalah itu kader auto kader itu lama-lama ini kayak kena air panas. Lalu waktu itu kita nggak sadar, kita sudah gitu. Jadi kita pakai duri lagi nggak pakai air. Itu lama-lama nggak kita pakai, tahu-tahu bisa lebar. Itu ciri-cirinya kita menjadi kalau pendidikan itu kita belum mau nggak tahu juga. Ya, jadi diabetes itu ya Pak sebenarnya kan. Jadi kalau diabetes kan kita biasanya sebutnya diabetes ulcer, itu adalah kondisi luka yang sulit sembuh yang dialami oleh pasien dengan gula darah yang tinggi. Biasanya tuh lukanya bisa muncul di area kaki, bisa sih di tubuh lain, cuma biasanya lebih ke area kaki karena kan kalau kaki kan terus terasa tebel-tebel tadi, terus nggak terasa injak apa, terus jadi luka. Jadi biasanya pasien dengan diabetes tipe 2 itu lebih banyak presentasinya daripada pasien diabetes tipe 1 dalam mengalami diabetes ulcer. Nah, ini yang ditanyain sama Mbak Fisa lagi, yang hitam-hitam itu gimana? Jadi, diabetes ulcer atau diabetes itu ada tahap-tahapannya. Kalau tahapan yang 0 itu masih kayak kapal gitu. Kalau yang kapal 1 dia udah mulai luka tapi masih bagian kulitnya aja, jadi belum nyampe otot. Kalau udah nyampe itu nanti masuk yang grade 2, grade 3 udah kelihatan tulang, grade 4 kelihatan tulang plus hitam, grade 5 itu nanti sudah sangat hitam dan terlihat tulang. Kita lanjut dulu. Nah, dia tidak sampai hitam gimana caranya? Ya wajib rawat luka. Kenapa kok bisa ya? Karena dari pasiennya tidak rutin membersihkan lukanya. Maka dokter itu sangat suka kalau yang manis kan darah di dalam tubuh kita jadinya manis. Gampangannya gitu. Darah dalam tubuhku manis. Ya berarti kalau aku masuk sedikit aja dan tidak terawat, ya berarti bangkainya suka. Dia akan mengganggu sekitarnya yang sehat lama-lama jadi hitam. Terus perawatan untuk menjaga infeksi luka diabetes gimana? Ada enamnya. Yang pertama, pastikan lukanya selalu bersih. Yang kedua, pastikan lukanya tutupi dengan baik. Tutupi dengan baik itu gimana? Ya kita tutupi pakai obat atau balok. Jadi luka yang tertutup dengan baik itu lebih bagus daripada luka yang tidak tertutup. Jadi biarkan aja lukanya lembab ditutupi itu tidak masalah. Itu akan lebih bagus, lebih cepat penyembuhannya daripada yang dibuka lukanya. Terus tetap mengganti operasi secara rutin. Karena ini sama kayak dokter nih, sering banget dari dokter sendirian. Hasilnya gimana kalau ada dari dokter secara rutin waktu itu? Terima kasih yang sudah mengalami waktu itu disarankan untuk berikut itu. Alhamdulillah saya ikuti, ternyata luka saya yang dalam tetap kembali dengan kita rawat rutin ya, kita usaha yang lain supaya tidak terjadi. Tapi saya ada yang mengasih tahu kalau mau dibuka, tapi saya tetap itu kenyataannya tidak baik. Makasih. Ya betul, jadi lebih baik dibungkus daripada dipisah ya. Obat itu lebih cepat memperbaiki luka. Terus kurangi tekanan pada luka. Jadi kalau ada luka, sebaiknya jangan, misalnya lukanya di kaki yang kanan ya, terus kok malah buat jalan, kok malah buat apa, itu jangan. Sebaiknya agak diangkat sedikit ya, pindah sedikit buat teman-teman. Terus yang kelima, mengawasi gula darah.
Bapak sama Ibu biasanya cek gula darahnya berapa bulan sekali? 1 bulan sekali ya. Terus yang terakhir minum obat rutin. Jadi gimana ini minum obatnya sudah rutin belum? Nah, biasanya ini yang paling susah ya, karena kan gampang bosan. Terus lama-lama bertahun-tahun minum obat terus itu akhirnya tidak rutin. Karena dia harus tetap rutin. Nah, ada yang mana? Yang tipe 1 sama Tipe 1 sama tipe 2 sama-sama bahaya nih. Karena kan tipe 1 itu dimulainya dari masa bayi ya, dia pakai bayi, jadi dia pakainya insulin. Kalau tipe 2 itu kan diberikan ketika dewasa. Dan pola hidupnya. Kalau bahayanya sama itu. Jelasin. Nah, obat yang terakhir yang paling penting apa? Selain minum obat metformin, diurin, diberikan insulin, kita harus apa? Harus bahagia. Yang penting bahagia sama aja obatnya ya. Bahagianya mungkin misalnya dapat panti gratis, itu bahagia nih, nggak bisa sih bilang. Jadi insulinnya bagus lagi. Jadi harus tetap bahagia deh. Kalau minum obat itu harus tetap bahagia. Karena bahagia itu meredakan stres. Terus mengurangi rasa sakit. Selain itu apalagi daya tahan tubuhnya bisa meningkat. Terus dikatakan juga suasana hatinya jadi lebih baik. Ya, ini sudah ada yang mau ditanyakan dokter. Yang dikatakan bagaimana tipe 1-2 itu sama-sama bahaya. Tapi saya minta dia ada di mana katanya penyakit gula itu ada turunan, apa benar? Ya, jadi penyakit gula itu ada genetiknya memang. Mau tipe 1, mau tipe 2, sama-sama ada genetiknya. Bedanya terjadinya, pola terjadinya. Kalau tipe 1, misalnya ayah dan ibunya ada penyakit gula ibu sih biasanya. Karena kan misalnya waktu ibunya hamil, dia sudah terdeteksi diabetes gestasional. Jadi ketika hamil dia sudah kencing manis. Nanti anaknya bisa terus kencing manis. Itu dari DM tipe 1. Kalau DM tipe 2 itu didapat dari pola hidup. Misalnya dari kodenya supaya manis-manis, terus supaya makan setiap hari, terus apa ya, makan kue-kue. Nah, nanti tuanya jadi DM, jadi kencing manis gitu. Jadi sama-sama berisiko. Terus satu lagi kok, penyakit gula itu benar dari gen ibu tadi bapak juga. Ya, tapi kalau laki-laki dapatnya dari ayah. Kalau dari ayah perempuan biasanya bisa dari ayah atau dari ibu. Tergantung yang karena siapa yang ayahnya atau ibunya kalau anak perempuan. Nah, ada pertanyaan lagi? Apa masih jadi jelas? Sudah cukup jelas deh, yang penting harus bahagia. Jelasnya itu toh. Jelasnya yang terakhir harus bahagia. Yang depan lupa. Harus bahagia. Carilah kebahagiaan masing-masing.
Jadi pertanyaan Yahudi adalah mengapa gula darah puasa saya stabil tapi HbA1c-nya naik terus. Nah, jadi perbedaannya gula darah puasa dengan HbA1c dulu. Gula darah puasa itu menilai kadar standar dalam darah. Kalau HbA1c itu menilai fungsi dari pankreas yang menghasilkan hormon insulinnya. Nah, kenapa kok bisa gula darah puasa stabil kok HbA1c-nya tetap naik? Bisa karena fungsi dari pankreas menghasilkan insulinnya membantu insulinnya dia bisa diserap dalam darah itu sudah mulai terganggu. Jadi organ pankreasnya itu sudah mulai sedikit demi sedikit tidak berfungsi dengan baik. Makanya HbA1c-nya bisa naik. Jelas tadi? Iya. Tetap dijaga kalau ya, fungsi organnya itu dari HbA1c itu dari organ pankreasnya. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, apa Pak? Ada biasa hari ini itu apakah boleh khususnya saya selain harus yang tidak saya minum obatnya diberi pagi satu sudah malam lekor satu dia ada 1 sampai 2 kali. Apakah boleh dosisnya saya kali belum? Oke, jadi pertanyaannya Bapak adalah gula darah puasanya. Gula darah puasanya itu 100 sampai 80. Nah, itu kan nilai yang normal. Terus kok boleh nggak saya kurang dosisnya jadi setengah itu? Ya, kalau hanya patokan gula darah puasa tidak bisa menentukan untuk diganti atau diturunkan dosis obatnya. Kalau ingin menurunkan dosis obat dan mengganti obat itu patokannya HbA1c. Jadi HbA1c ini harus dicek dulu. Kalau HbA1c hasilnya bagus, boleh diturunkan dosis yang ada pertanyaan lagi? Ya, oke, boleh lagi. Apa hubungannya albumin sama diabetes? Karena albumin itu kan biasanya maksimal cuma 30, tapi albumin saya itu sampai 200, kemudian 300 gitu. Berarti masih boleh nggak? Pernah ya? Ya, oke. Jadi pertanyaannya kenal apa hubungannya albumin sama DM? Ya, berhubungan sekali. Karena yang namanya diabetes sama kayak hipertensi. Komplikasinya itu sama-sama menyerang ginjal. Sedangkan albumin itu menandakan salah satu fungsi dari ginjal. Kalau misalnya ginjalnya saya minum obatnya juga rutin, nah otomatis kan ginjalnya yang bekerja keras. Nah si gula itu juga melewati si ginjal. Kan spesialnya adalah ginjal itu kan, nah biasanya juga manis. Nah itu nanti bisa merusak dari fungsi dari albuminnya, makanya albuminnya bisa naik. Nah tapi salah satu yang berhubungan dengan diabetes itu adalah penyakit ginjal yang kita sebutin. Jadi berhubungan sekali ginjal sama kandungan itu sangat berhubungan sekali, apalagi nek modern untuk obatnya atau pernah bolong semua. Ada pertanyaan lagi? Ada yang ditanyakan, Bapak?
Ini kan sakit gula tadi kan ada ini ya, paling rentan terkena itu kan di kaki. Nah, kalau nggak ada pertanyaan saya bantu yang bertanya dulu. Tapi gimana tuh pencegahannya biar kaki kita untuk kaki penderita DS itu nggak sampai luka yang sampai kayak gambar nomor 5 tadi ya. Nah, itu tadi itu bapak betul. Jaga kebersihan. Pakai alas kaki, oh, ada 6 tadi ada 6. Soalnya bahagia itu. Bahagianya itu. Bahagianya itu yang susah ya Pak ya. Terus berarti kan pencegahannya tadi banyak ya. Paling utama tuh menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan itu salah satunya apa? Dengan memakai alas kaki. Kita bisa terutama kan masih aktif dia, masih bersih kebun, masih tahu masih lari deh. Lagi bekerja teman-teman, nah itu alas kaki harus pakai. Tapi kan rata-rata malah terus sawah malah dicopot gitu malah. Nah, itu salah itu deh. Apalagi kalau kita punya ini pakai. Oh, deh pakai satu. Yang penting kalau pakai satu itu syaratnya apa Bu? Ampun sesak. Nah, sesak soalnya nanti juga bikin resiko luka. Alas kaki boleh. Itu. Terus ada lagi yang tanya, kenapa? Enggak betul-betul pertanyaan gini loh. Gula apa obatnya diminum rutin. Terus maaf dijaga. Kok hasil gulanya masih tinggi? Dia boten. Pernah mengalami boten. Kok beda yang sehat loh ini loh. Nah, ternyata hubungannya tadi sama waktu poin terakhir tadi harus bahagia. Oh, obatnya bahagianya itu bilang itu kayak gitu. Nah ternyata berarti kan faktor bahagia itu tadi sangat berpengaruh gitu terhadap hasil gula kita. Jadi obatnya jadi minum rutin, sudah maam sebuah tahu ibu cek gulanya dua terus. Itu ternyata karena tidak ada bahagia kita tanya ke dokter ya, bagaimana tips bahagianya? Tips bahagia, masing-masing kan, gimana? Bapak sama ibu biasanya bahagianya ngapain? Sering kumpul sama betul, terus sampai lagi. Ya, punya duit, gimana? Itu ada tips bagian. Yang pertama, Sering kumpul teman-teman, hiburan, ada hiburan, kegiatan sama bahagia. Lalu saya itu gitu Pak, tipsnya. Kalau di sini saya bagiannya beda nih. Saya bagian boleh. Ini tadi kan saya tidak masuk dalam studi. Saya kan sudah di atas 60.
Misalkan nanti saya kasih dinon. Oke. Jadi yang saya tanyakan untuk energi itu semakin menurun. Yang bisa untuk menambah, misalnya energi biasanya kan kadang-kadang 2 kali 2 set ya. Satu set itu sudah terasa telah gitu. Kemudian akhir-akhir ini tuh saya itu kok telinga saya terasa gatel. Ya, kira-kira ya ada sekitar 3 minggu. Mau tanya kemarin mau belum khusus belum kira-kira saya belum kerja khusus rasanya rasa gatel biasa itu tapi ya rasa gatel lah sebenarnya enggak kita ya ini apa penyebabnya. Terima kasih. Pertanyaan nomor 1 dulu. Tadi kenapa kok gampang capek saya ingin bertanya usia? Ya, jadi saya ingin bertanya usia metabolisme dalam tubuh karena yang kita memproduksi energi kalau sebetulnya itu tidak semakin menurun. Jadinya bikin cepat capek. Sebenarnya itu faktor yang normal, jadi tidak perlu dipikirkan. Cuman kalau yang namanya olahraga badminton kan itu sering cepet banget. Ya sebaiknya olahraganya agak dikurangi yang badminton. Takutnya nanti malah kemana-mana ya satunya badminton. Terus kalau untuk telinga yang gatel, kita mesti periksa dulu telinganya apakah ada yang enggak, apakah ada kotoran telinga di dalamnya. Kayak gitu. Dua-duanya ini bisa mempengaruhi telinga yang gatel. Jadi mesti bisa lebih lanjut sebenarnya. Kalau untuk pengatasinya ya nggak usah dikorek-korek, dibeliin aja, dibeliin juga. Gini. Ada pertanyaan lagi, Putra? Sudah cukup jelas? Ingat-ingat nih. Itu ini satu lagi Kenapa? untuk jenis makanan Ini dari bisa kopi ke singkong lebih senang. itu kalau diabetes lebih bagus yang Kopi sama singkong. ya Sama. sama Sama. karena lebih kurangi. Enggak. Justru kopi sama singkong itu lebih dipilih ketimbang nasi putih. Iya. Itu? Iya, tapi karbohidratnya dia lebih gampang dicerna. Karbohidrat kompleks ya nggak boleh. Daun semua daun boleh, yang penting berhidrasi bisa berat kalau ada. Iya. Jalannya tinggi, apa gula. Kalau singkong, Iya. kalau kopi, Enggak, kalau biru cuma asam uratnya. Katanya biru itu asam urat lagi. asam urat yang penting buat jalan sama yang hijau kayak bayam, kacang, kamu masih boleh. Kalau bayam itu tinggi dulu, kalau kacang-kacang pasti. Makan sedikit itu langsung kalau tadi bisa Makan apa semua? sudah kacang. Oh iya. Ya, tapi setelah enggak utuhnya di Gimana? Sebenarnya lagi ya? Apa mau diskusi lagi? Ya, akhiri ya penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita tambah gitu, tambah ini apa tambah ini kok
Oh, tambah bentar gitu ya, Mbak? Nggak tambah takut malah penting banget. Semangat kayak gajinya nih. Kumpul sama teman dan hari ini kan juga kumpul sama teman-teman gitu ya. Jadi ini salah satu, jadi masuk anggota program itu salah satu tips untuk menuju bahagia ya. Berhubung dari tadi dari materi dokumen sudah selesai, ini kita tutup untuk sesi edukasi ini, kita lanjut ke sesi konsultasi sama untuk pengambilan data. Betul ya? Ibu dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.